Hey, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di Kabupaten Kediri. Di sini ada sebuah perkampungan umat Katolik dan juga ada gerejanya ya teman-teman. Gimana gerejanya itu sangat itu ya, bersejarah. Pokoknya buat teman-teman ikuti itu jelajah kita ya. Oke, let's go. Oke Sobat JR, kali ini kami Jejak Richard lagi ber-OTW ke Desa Pusarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. By the way, nama Pusarang sendiri merupakan nama desa yang cukup tersohor di Kabupaten Kediri ya guys. Desa yang berada di kaki Gunung Wilis ini cukup terkenal akan keberadaan wisata religinya. Oke Sobat JR, kali ini kami sudah sampai di Gapura pintu masuk dari Desa Pusarang Kediri. Wow, gapuranya keren juga ya. Hehe. Oh iya teman-teman, Desa Pusarang memang memiliki pesona yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sebab di desa ini terdapat gereja Katolik tertua yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Wah, serius nggak ya ini? Lokasi Desa Pusarang berada di ketinggian 400 mdpl di lereng Gunung Wilis, membuat suhu di desa ini juga relatif sejuk ya. Sobat-sobat JR, sangat disayangkan ya bila berkunjung ke Kediri tidak sekalian menyempatkan untuk berkunjung juga ke Desa Pusarang ini. Hehe. Nama Desa Pusarang memang cukup populer di Kediri ya guys. Hal ini dikarenakan di Pusarang terdapat wisata religi Pusarang yang dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dan di kawasan wisata religi ini juga terdapat sekolahan tua yang berbasis agama Katolik. Ya, dengar-dengar sih katanya sekolahan ini malah lebih tua daripada gereja yang ada di kawasan sini ya. Nah teman-teman, ini ada rombongan para muda-mudi. By the way, kira-kira apa mereka ini juga mau berwisata religi di sini juga ya? Kita kurang tahu juga ya guys. Hehe. Dan sekarang kita mencoba menuju ke kompleks wisata religi Pusarang, yang dimana di sini terdapat gereja Pusarang dan juga Gua Maria Pusarang. Dan untuk memasuki kompleks wisata religi ini, kita sama sekali tidak dikenakan biaya ya guys, alias gratis. Sekarang kita mau cerita dulu ya teman-teman. Desa Pusarang merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dari misionaris Katolik pada masa penjajahan. Persebaran agama Katolik di desa ini dimulai tahun 1936, dibuktikan dengan berdirinya kompleks gereja Pusarang yang dibangun atas inisiatif Ramo John Walter. Pelayanan misi Katolik yang dilakukan Romo John Walters ini di Pusarang menggunakan bahasa, kesenian, dan juga adat Jawa untuk mendekati masyarakat agar mudah diterima dan juga berkembang di desa ini ya guys. Oke Sobat JR, kali ini kita sudah berada di kawasan area gereja Pusarang ya, yang konon katanya gereja paling tua yang ada di kawasan Asia Tenggara. Gereja Pusarang merupakan gereja dengan aliran Katolik Roma. Selain digunakan umat Katolik untuk berdoa, gereja ini juga sering didatangi wisatawan untuk bermeditasi. Awal berdirinya gereja ini dibangun Romo John Walter
yang datang ke Pusarang pada tahun 1931. Pembangunan saat itu awalnya untuk tempat pendidikan saja ya, karena pada waktu itu penduduk di sekitar sini banyak yang belum sekolah. Baru pada tahun 1936 gereja Pusarang ini didirikan. Gaya arsitektur di gereja Pusarang ini memadukan dua hal ya guys, yaitu Jawa dan juga Katolik dengan nuansa yang begitu kental ya. Dari gereja Pusarang, sekarang kita coba berjalan menuju Gua Maria Pusarang. Sesuai dengan namanya, Gua Maria Pusarang ini masih berada di satu komplek dengan gereja Pusarang. Dan untuk menuju ke Gua Maria ini, kita kudu melewati jalan yang dimana di kanan dan kiri di sepanjang jalan ini berjejer para pedagang kaki lima. Berdasarkan info yang kami dapat, para pedagang di sini tidak hanya dari umat Katolik saja ya, tapi ada juga pedagang dari umat Muslim. By the way, dagangan yang dijual di sini itu beraneka ragam ya guys. Tapi kebanyakan barang-barang yang dijual di sini itu adalah pernak-pernik dari agama Katolik. Ya, contohnya seperti kalung salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, dan lain-lain. Kayu jati. Yang fitri adalah 500. Yang fitri 550. Ini yang fitri. Itu di depan itu mana? Kali biar waduh. Kali dia. Oke Sobat JR, sekarang kita sudah sampai di area lokasi Gua Bunda Maria. Begitu memasuki area gua ini, kita langsung berdetak kagum ya. Ya karena tempatnya itu sangat teduh dan sejuk, dipenuhi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Yakin banget ya guys, para umat yang berdoa di sini akan betah berlama-lama di sini. Hehe. Oh iya, bagi Sobat JR yang pada belum tahu, Gua Maria tersebut adalah gambaran atau replika dari gua yang terdapat di Perancis. Di dalam gua ini terdapat patung Bunda Maria setinggi 3 meter. By the way, perlu teman-teman ketahui juga ya, Gua Maria Pusarang telah mengalami beberapa kali renovasi. Salah satunya pada tahun 1997 yang kemudian diresmikan tahun 2000. Untuk sejarah dari gua ini yang mulai dibangun kembali pada tahun 1997 itu, yang membangun adalah PT Gudang Garam. Kemudian setelah selesai baru diresmikan gitu ya guys. Renovasi ini dilakukan melalui kerjasama antara pihak pengelola dengan PT Gudang Garam Kediri. Dan pada tahu nggak teman-teman, di samping dari Gua Maria tadi, kita bisa mengunjungi Jalan Salib di Bukit Golgota. Bukit ini selesai dibangun tahun 2000 ya. Biasanya umat Katolik menyukai berkunjung ke titik ini ya guys. Ya karena di sini mereka bisa menghayati perjuangan serta kesengsaraan Yesus Kristus.
saat devolusi jalan salib tersebut ya. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang keberadaan wisata religi Pusarang ini, mendingan kita ngobrol langsung dengan Bapak Wirnarno ya guys. Ya akhirnya jadikan tempat wisata. Oh, untuk wisata religi ya, Kediri ya. Tempat wisata religi. Tujuannya apa? Untuk membuka lapangan kerja. Oh, dan Membuka lapangan kerja karena tanah ini tanah sakral dulu. Dari sejarah awal tanahnya kan tanah sakral. mungkin. Nah, akhirnya dilestarikan oleh Uskup Hadi Wikarto tahun 95. Dirintis tahun 95 baru keluarkan izin oleh pemerintah daerah waktu itu. Iki apa wonten iki, Pak? Agenda tahunan wonten iki. Agenda tahunan. Agendane apa sing ikut tahunan kalender tahunan wonten? Untuk apa retret untuk retret pendalaman iman, termasuk istilahnya bukan hanya orang Katolik aja, jadi juga orang Kristen, orang Islam yang meminjam tempat itu diperbolehkan. Karena ini masuk wisata religi. Bisa ya? Hah? Bisa ya berarti? Bisa. Oh gitu. Nah, pinjam tempat gedung boleh. Oh boleh ya? Nah, boleh. Terus kegiatannya setiap 1 bulan sekali itu ada apa itu acara Jumat Legian. Oh gitu. Jumat Legian ada beda sekali sama tanggal merah. Terus acara apa hari-hari besar agama Katolik seperti Natal, Paskah. Itu betul rame di sini ya? Ya, itu rame. Terus tiap tanggal merah juga rame. Biasanya itu datang dari mana aja ya? Dari luar kota, juga dari luar negeri. Ada ya dari luar negeri? Ada. Jauh-jauh ya? Nah, dari luar negeri juga datang, ada yang dari Belanda, dari Australia. Oh gitu. Banyak Pusarang itu terkenal di dunia, bukan hanya di Asia Tenggara, Oh gitu ya? tapi ini terbesar di Asia Tenggara. Apanya ini yang terbesar? Tempat religi ini, Oh berarti ini tempat religi terbesar di Asia Tenggara ya? terbesar di Asia Tenggara. Ngomongin desa Pusarang itu yang paling terkenal itu wisata religi ini ya? Ya, wisata religi. Keberadaan ini yang paling terkenal di desa Karena- Pusarang. Wisata religi. Kalau nama Pusaran itu diambil dari pohon. Oh pohon ya? Itu pohon kepuh mati ngarang, dulu tepatnya di situ. Emang di kawasan sini tuh warga masyarakat itu banyak yang Katolik ya? Orang Katolik itu sebetulnya 100 itu orang Katolik cuma 25 seperempatnya lah, nggak ada ya. 25%. Nah, 25% lah Untuk desa Pusarang ya? desa Pusaran. Tapi kalau untuk sekeliling dari kawasan ini apa itu? Saya wisata di sini banyak yang Katolik. Kalau di Kiwo Tengah ini apa nanti? Apanya? Orang Katolik. Ini masyarakat ya warganya. Kalau di sini ada orang Katolik juga campur. Campur ya? Campur, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Oh gitu. Gitu, campur. Tapi orang Katolik masih jumlah 500 kakak. Oh gitu. Itu satu desa apa sekitar sini aja? Hah? Itu satu desa apa sekitar sini aja? Ya cuma sekitar sini ada 500 kakak sama daerah itu sebelah itu Ngelentreng. Oh iya. Iya. Kan ini banyak ya kayak gedung sekolah itu milik Katolik ya? Apanya? Gedung sekolah TK Ya, tadi. itu sebelum gereja berdiri itu paling tua Katolik, gereja apa SD itu. Itu malahan? Itu dulu tempatnya di sini. Jadi sekolahan itu dipakai gereja juga dipakai sekolahan. Jadinya misinya misi pendidikan. Oh awalnya itu. Kalau yang jualan di sebelah sini itu ada orang Islam, Ada ya? orang Kristen, ada Oh. orang Katolik. Kamu campur ya jualan itu? Campur. Kira itu yang jualan itu orang Katolik semua. Ya, campur. Oh, campur. Terus satpam karyawannya juga campur, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam. Oh, Masalahnya apa? Tujuannya kan untuk termasuk anak parkiran ini. iya. Dan melibatkan masyarakat sini. Tujuannya apa? Bukan lapangan kerja. Oh gitu. Berarti ya bisa kerja di sini itu ternyata itu semua umat ya campur-campur, ada Islam, Kristen, Katolik itu bisa ya ternyata. Campur. Tak kira lagi mau Katolik tak mau. Enggak campur. Masalahnya itu untuk membuka lapangan kerja lingkup sini. Jadi nggak pandang gitu.
saling kerjasama, saling menjaga, saling toleransi, jadi membangun. Kalau masalah keyakinan itu hanya masing-masing, ya yang mau ke masjid ya ke masjid, yang mau ke Kristen ya ke Kristen, yang mau ke gereja ya ke gereja, gitu. Jadi nggak ada pemaksaan. Kalau masalah cari rezeki nggak masalah. Oh iya.